Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Aulia Fikri Harahap, Angkatan 9 dengan nomor NDH 35, merupakan salah satu peserta pelatihan CPNS pada Pusat Bangkanlan tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan terkait rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pembuatan infografis dan poster terkait kegiatan penugasan rutin pada Inspektur Pembantu 2 yang merujuk pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan atau PKPT pada Inspektur Pembantu 2. Nah, apa saja yang akan saya bahas pada kali ini, yaitu yang pertama terkait gambaran umum Inspektorat Aceh, yang kedua identifikasi isu dan pemilihan isu, yang ketiga penyebab isu dan gagasan penyelesaian isu, yang keempat tahapan kegiatan aktualisasi. Langsung saja yang pertama yaitu gambaran umum Inspektorat Aceh. Inspektorat Aceh sendiri merupakan aparatur pengawas internal pemerintah pada Provinsi Aceh. Nah, Inspektorat Aceh mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan internal terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan anggaran di tingkat Provinsi Aceh. Inspektorat Aceh berlokasi di Jalan Gurami nomor 17 Kota Banda Aceh. Nah, di samping dapat terlihat struktur organisasi dari Inspektorat Aceh. Inspektorat Aceh dipimpin oleh seorang Inspektur Aceh yang bernama Bapak Jamaluddin SE MSI AKCA yang dibantu oleh satu orang sekretaris yaitu Ibu Sri Hastati SE MSI AK CRMO CRMP CGCAE. Nah, Ibu Sekretaris dibantu oleh 3 Kasubag, yaitu Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan, Kasubag Perencanaan, Kasubag Analis, dan Evaluasi. Sedangkan Bapak Inspektur Aceh dalam melaksanakan penugasannya dibantu oleh 5 Inspektur Pembantu. Yang pertama ada Inspektur Pembantu 1, Inspektur Pembantu 2, Inspektur Pembantu 3, Inspektur Pembantu 4, dan Inspektur Pembantu Khusus. Visi dan misi dari Inspektorat Aceh yaitu visinya menjadi pengawas internal pemerintah Aceh yang profesional dan berintegritas, dan misinya yaitu meningkatkan peran dalam rangka pengawalan terhadap kebijakan Gubernur Aceh, pembinaan dan pengawasan Satuan Kerja Pemerintah Aceh, pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten dan kota, dan yang terakhir yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan. Tugas dan fungsi dari Inspektorat Aceh yaitu tertuang pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2021, di mana tugasnya yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan oleh perangkat Aceh, serta pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintah kabupaten kota. Fungsi dari inspektorat yaitu perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan atau menteri dalam negeri. Penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kabupaten kota, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan administrasi inspektorat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai identifikasi isu dan pemilihan isu. Saya memiliki 3 isu yang saya angkat, di mana yang pertama yaitu belum terdapat disposisi elektronik terkait surat masuk dan surat keluar. Yang kedua yaitu belum tersedianya dashboard terkait kegiatan penugasan rutin pada Inspektur Pembantu 2 yang merujuk pada Program Kerja Pengawasan Tahunan atau PKPT. Dan yang ketiga yaitu belum terdapat pedoman SOP probity audit dari sisi audit. Dalam pemilihan isu, saya menggunakan metode AKPK untuk mengidentifikasi setiap kriteria apakah isu tersebut memenuhi syarat atau tidak. Nah, 3 isu saya tadi, ketiganya memenuhi syarat AKPK. AKPK sendiri yaitu aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Sehingga
Setelah dilakukan metode AKPK, dilanjutkan dengan metode berikutnya, yaitu metode USG, di mana metode USG digunakan untuk menentukan urutan prioritas isu yang akan diselesaikan dengan memberikan penilaian berskala 1 sampai dengan 5, dari yang tidak prioritas sampai dengan yang paling prioritas. Nah, dari ketiga isu yang saya tadi, setelah diberikan penilaian menggunakan teknik USG, maka dapat disimpulkan bahwasannya isu terkait belum tersedianya dashboard terkait kegiatan penugasan rutin pada Irban 2 yang merujuk pada program kerja pengawasan tahunan PK atau PKPT Irban 2 merupakan isu utama yang harus diselesaikan karena memiliki total skor yaitu 14, di mana memiliki total nilai 14 dengan urgensinya nilai 4, seriousness-nya 5, growth-nya 5. Iya. Oke, selanjutnya mengidentifikasi isu dan dikaitkan dengan Smart ASN dan manajemen ASN, di mana isu saya itu belum terdapat disposisi elektronik terkait surat masuk dan surat keluar, belum tersedianya dashboard terkait kegiatan penugasan rutin pada Irban 2 yang merujuk pada program kerja pengawasan tahunan atau PKPT, dan terakhir itu belum terdapat pedoman SOP probity audit dari sisi e-audit. Dampak dari isu yang pertama yaitu pegawai yang sedang melakukan dinas luar daerah tidak dapat menerima surat masuk karena surat masuk pada saat ini hanya diterima ketika pegawai di kantor. Sehingga jika pegawai sedang dinas luar, surat tersebut akan tertunda penerimaannya sampai pegawai tersebut masuk ke dalam kantor. Nah, kaitannya dengan Smart ASN dan manajemen ASN yaitu berkaitan dengan Smart ASN. Di mana dalam Smart ASN yaitu mempelajari literasi digital. Di mana literasi digital seseorang yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus, mereka dapat mampu mengoperasikan alat-alat teknologi dengan penuh tanggung jawab dan dapat melaksanakan hal tersebut dengan baik, sehingga itu berkaitan dengan Smart ASN. Yang kedua yaitu belum tersedianya dashboard terkait kegiatan penugasan. Dampaknya itu tanpa adanya dashboard yang menyajikan informasi tentang kegiatan penugasan rutin, akan sulit untuk memantau dan mengawasi secara efektif pelaksanaan penugasan, seperti mengetahui penugasan apa saja yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan sekarang, dan yang belum dilakukan nantinya akan dilakukan. Itu terkait dengan manajemen ASN, di mana kode etik dari ASN sendiri itu salah satunya yaitu melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Dengan adanya dashboard ini kita bisa mengetahui jadwal penugasan sehingga kita bisa tepat waktu dalam melakukan penugasan yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya itu belum terdapat pedoman SOP probity audit dari sisi e-audit, di mana probity audit dari sisi e-audit akan berjalan tidak maksimal jika tidak terdapat pedoman SOP yang mengatur. Karena tidak adanya SOP berkaitan dengan manajemen ASN, di mana pemeriksaan akan jauh dari kata sempurna dan dapat terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya karena tidak sesuai dengan SOP-SOP yang berlaku. Selanjutnya yaitu analisis penyebab isu dan gagasan penyelesaian isu. Di mana di sini saya menggunakan Fishbone terkait belum tersedianya dashboard kegiatan penugasan rutin pada Irban 2 yang merujuk pada PKPT. Di mana yang pertama yaitu manusia, di mana para pegawai tidak memiliki salinan jadwal pemeriksaan rutin. Permasalahannya. Yang kedua terkait sistem. Sistem penyimpanannya hanya disimpan oleh sekretaris, baik hard copy maupun soft copy. Selanjutnya itu metode di mana perlunya infografis dashboard ini untuk pengingat terkait gambaran umum dari pemeriksaan yang akan dilakukan nantinya. Selanjutnya itu peralatan dan media, itu perlu adanya wadah soft file, soft copy dari PKPT sehingga
PKPT tersebut bisa dilihat walaupun sedang tidak di kantor, bisa dilihat secara online, seperti itu. Selanjutnya itu gagasan pemecah isu saya yaitu pembuatan infografis dan poster terkait kegiatan penugasan rutin pada Inspektur Pembantu 2 yang merujuk pada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan atau PKPT Inspektur Pembantu 2. Nah, apa saja sih manfaat kegiatan pemecah isu saya? Yang pertama yaitu sebagai bahan controlling pimpinan, di mana pimpinan bisa mengetahui penugasan apa saja yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan, dan belum dilaksanakan. Selain itu sebagai bentuk komunikasi yang efektif terkait jadwal penugasan, sehingga para pegawai tidak perlu lagi melakukan konfirmasi kepada sekretaris untuk mengetahui penugasan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Karena pegawai tinggal melihat pada mading ataupun pada Google Drive terkait penugasan. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai pengingat tentang gambaran umum pemeriksaan yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya itu tahapan kegiatan aktualisasi. Nah, kegiatan pertama yang akan saya lakukan yaitu menghias mading pada Irban 2. Di mana yang saya lakukan yaitu pertama berkonsultasi dengan pegawai terkait desain mading, yang kedua mengkonsultasikan pada mentor terkait desain mading tersebut, selanjutnya bekerja sama dengan pegawai dalam menyiapkan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk menghias mading, dan setelah semua bahan-bahan terkumpul, saya akan melakukan penghiasan mading tersebut. Nah, hasilnya apa? Hasilnya yaitu mading yang sudah terhias nantinya. Untuk keterkaitan substansi dengan mata pelatihan yaitu berkonsultasi dengan pegawai terkait desain mading yaitu kolaboratif dan mendesain mading bekerjasama dengan pegawai. Nah, untuk konsultasi yaitu juga kolaboratif dalam mendesain poster berkonsultasi dengan mentor. Selanjutnya itu bekerjasama dengan pegawai dalam menyiapkan bahan-bahan itu merupakan kolaboratif, di mana dalam mengumpulkan bahan-bahan guna menghias mading bekerja sama dengan pegawai. Yang terakhir yaitu menghias mading yaitu berupa bentuk orientasi pelayanan di mana membuat mading menjadi lebih menarik. Nah, untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu di mana kegiatan ini sesuai dengan visi dan misi Inspektorat Aceh, yaitu visi yang pertama, visi menjadi pengawas internal pemerintah Aceh yang profesional dan berintegritas, dengan misinya yaitu misi yang keempat yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas internal. Nah, apa sih penguatan nilai organisasinya? Yaitu kegiatan menghias mading Irban 2 mengandung nilai berakhlak yaitu berkolaborasi dan berorientasi pelayanan. Nah, selanjutnya kegiatan kedua yang saya lakukan yaitu pembuatan dashboard dalam bentuk poster mingguan yang akan diekspos atau ditampilkan pada Mading Irban 2. Di mana kegiatan pertama yang saya lakukan yaitu meminta jadwal program kerja pemeriksaan tahunan atau PKPT pada Sekretaris Irban 2. Yang kedua yaitu membuat draft desain posternya. Yang ketiga yaitu saya melakukan konsultasi dengan mentor atau atasan saya terkait draft poster tersebut. Selanjutnya saya membuat posternya, mencetak posternya, dan menempelkan poster pada mading Irban kedua. Selanjutnya ada untuk bentuk digitalisasinya dan arsipnya saya upload ke dalam G Drive sehingga pegawai yang sedang tidak di kantor bisa melihat G Drive terkait penugasan minggu itu. Nah, apa sih keterkaitannya dengan substansi pembelajaran yang pertama yaitu kolaboratif, di mana saya bekerja untuk mendapatkan salinan file PKPT, saya bekerja sama dengan Sekretaris Irban 2. Untuk membuat draft desain poster, saya beradaptasi dalam mendesain poster menggunakan aplikasi yang saya gunakan yaitu Canva. Nah, selanjutnya itu konsultasi dengan mentor terkait draft poster yaitu di mana saya berkolaborasi dengan mentor terkait desain tersebut. Nah, untuk membuat poster yaitu berorientasi pelayanan di mana mempermudah pegawai dalam mengetahui jadwal penugasan. Begitu juga dengan mencetak poster. Sedangkan untuk menempel poster pada mading Irban 2 yaitu akuntabel di mana mempermudah pemantauan penugasan yang sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Yang terakhir yaitu mengupload pada poster pada G Drive yaitu
mempermudah pegawai untuk mengetahui jadwal penugasan secara online. Walaupun pegawai tidak ada di kantor, pegawai masih bisa memantaunya melalui G Drive yang tersedia. Apa sih kontribusi terhadap visi misi organisasi? Yaitu dengan pembuatan dashboard ini sesuai dengan visi dan misi Inspektorat Aceh, yaitu menjadi pengawas internal pemerintah Aceh yang profesional dan berintegritas. Misinya yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas internal. Berdasarkan kegiatan pembuatan dashboard dalam bentuk poster mingguan yang akan diekspos pada Mading Irban 2 nanti, itu mengandung nilai berakhlak, akuntabel, adaptif, kolaboratif, berorientasi pelayanan. Nah, kegiatan ketiga yang akan saya lakukan yaitu pembuatan dashboard dalam bentuk poster dan infografis bulanan yang akan ditempel pada Mading Irban 2. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu meminta jadwal program kerja pemeriksaan tahunan atau PKPT pada Sekretaris Irban 2. Yang kedua yaitu mengumpulkan materi terkait penugasan rutin yang dilakukan pada Irban 2 yang akan saya tuangkan dalam infografis nantinya. Yang ketiga yaitu membuat draft desain poster dan infografis. Selanjutnya saya mengkonsultasikan dengan atasan atau mentor saya terkait desain draft poster infografis saya. Selanjutnya saya membuat poster dan mencetaknya dan menempelkannya pada Mading Irban 2. Yang selanjutnya dalam bentuk arsip dan digitalisasi, saya mengupload poster dan infografis pada Google Drive. Nah, kaitannya dengan berakhlak yaitu yang pertama, yaitu kolaboratif, di mana untuk memperoleh salinan file PKPT saya bekerja sama dengan Sekretaris Irban, kompeten karena saya akan memahami gambaran umum dari pemeriksaan dan akan dituangkan dalam infografis. Yang ketiga itu adaptif, di mana untuk mendesain poster saya akan beradaptasi dalam menggunakan aplikasi Canva. Selanjutnya itu kolaboratif, dalam mendesain poster saya berkonsultasi dengan mentor, bekerja sama dengan mentor. Selanjutnya yaitu membuat poster dan mencetak poster yaitu berorientasi pelayanan di mana mempermudah pegawai dalam memantau jadwal penugasan. Untuk menempelkan poster dan infografis pada Mading Irban 2 itu bersifat akuntabel karena mempermudah pemantauan penugasan yang sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Untuk mengupload poster dan infografis pada G Drive yaitu berorientasi pelayanan di mana mempermudah pegawai untuk mengetahui jadwal penugasan secara online. Nah, kegiatannya sesuai dengan visi misi inspektorat yaitu visinya menjadi pengawas internal pemerintah Aceh yang profesional dan berintegritas dan misinya meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas internal. Nah, berdasarkan kegiatan pembuatan dashboard dalam bentuk poster dan infografis bulanan yang akan diekspos pada Mading Irban 2 mengandung nilai berakhlak, akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan. Nah, selanjutnya kegiatan saya yang terakhir yaitu membuat dashboard dalam bentuk poster. Kalau yang tadi mingguan dan bulanan, sekarang yang versi tahunan. Di mana tahapan kegiatannya masih sama, yaitu meminta jadwal program kerja pada pemeriksaan tahunan pada Sekretaris Irban 2, membuat draft desain poster, melakukan konsultasi dengan atasan terkait draft poster, membuat poster, mencetak poster, menempelkan poster pada ruang pimpinan Irban 2, mengupload poster pada G Drive. Nah, keterkaitannya dengan berakhlak yaitu yang pertama kolaborasi, ya seperti tadi, yaitu untuk mendapatkan file PKPT saya bekerja sama dengan Sekretaris Irban 2. Nah, selanjutnya itu dalam membuat draft desain poster yaitu adaptif, di mana mendesain poster saya beradaptasi menggunakan aplikasi baru yaitu Canva. Selanjutnya untuk konsultasi kepada mentor itu termasuk kolaboratif, membuat poster, mencetak poster merupakan berorientasi pelayanan di mana saya melayani para pegawai untuk mempermudah pegawai dalam mengetahui jadwal penugasan. Untuk menempelkan poster pada ruang pimpinan di depan 2 merupakan akuntabel karena mempermudah pemantauan penugasan yang sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Nah, untuk mengupload poster pada G Drive merupakan bentuk berorientasi pelayanan saya kepada pegawai, yaitu di mana saya mempermudah pegawai untuk mengetahui jadwal penugasan secara online.
Nah, kegiatan ini sesuai dengan visi dan misi Inspektorat Aceh, yaitu visinya menjadi pengawas internal pemerintah Aceh yang profesional dan berintegritas, misinya meningkatkan profesionalisme aparatur pengawas internal. Nah, selanjutnya itu berdasarkan kegiatan pembuatan dashboard dalam bentuk poster tahunan yang akan diekspos pada Mading Irban 2, mengandung nilai berakhlak yaitu akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan. Nah, ini merupakan time schedule aktualisasi saya, di mana terdapat 4 kegiatan saya dan jadwal kapan saya akan melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, untuk aktualisasi sendiri dimulai dari tanggal 10 Juni sampai dengan 22 Agustus, di mana minggu kedua bulan Juni sampai dengan minggu ketiga bulan Agustus. Untuk minggu kedua bulan Juni, yang saya lakukan adalah menghias Mading Irban 2, di mana poster dan infografis yang saya buat nantinya akan ditempel pada Mading Irban 2. Sehingga sebelum ditempel, saya harus menghias mading tersebut biar mading tersebut kelihatan rapi, menarik, dan bagus untuk dilihat. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan dashboard dalam bentuk poster mingguan yang akan diekspos pada Mading Irban 2. Itu akan saya laksanakan dalam 3 minggu, di mana yaitu minggu ketiga bulan Juni, minggu keempat bulan Juni, dan minggu pertama bulan Juli. Di mana poster yang akan saya buat berjumlah 10 poster sesuai dengan 10 minggu jalannya aktualisasi. Selanjutnya itu pembuatan dashboard dalam bentuk poster dan infografis bulanan yang akan ditempel pada Mading Irban 2, di mana akan saya lakukan pada minggu kedua bulan Juli sampai dengan minggu kedua bulan Agustus. Lamanya yaitu 5 minggu, di mana yang saya akan kerjakan yaitu saya membuat 7 poster, di mana poster untuk bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Selanjutnya saya akan membuat infografis terkait penugasan yang belum dilakukan, yaitu sekitar 16 infografis. Nah, untuk yang terakhir yaitu pembuatan dashboard dalam bentuk poster tahunan yang akan ditempelkan pada ruang pimpinan Irman 2. Nah, untuk itu saya hanya membuat satu poster yaitu terkait semua penugasan nanti dalam 1 tahun. Sehingga saya memerlukan waktu 1 minggu dan akan saya kerjakan pada minggu ketiga bulan Agustus nantinya. Sekian dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.